Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast. Ratu Elizabeth II telah wafat pada Jumat lalu. Kini rakyat Inggris Raya menyongsong perubahan pasca Raja Charles III diumumkan menjadi raja baru. Naiknya Raja Charles III diprediksi akan membawa banyak hal baru dalam kehidupan rakyat kerajaan Inggris. Bagaimana media melihat wajah Inggris Raya setelah dipimpin Raja Charles III? Sementara itu di tanah air kebocoran data masyarakat kembali terjadi. Hacker Bjorka kembali melancarkan aksinya, membobol data pengguna SIM card operator telekomunikasi dan membocorkan surat rahasia presiden kepada BIN. Apakah sistem perlindungan data di tanah air kita memang sangat lemah? Kita akan mendiskusikannya dalam perspektif editorial pekan ini. Kali ini sudah bersama dengan kami, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Rifana. Dan Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Budi Setiarso. Selamat malam Mas Buset. Halo, selamat. Oke, saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, kita bahas soal wajah baru Inggris Raya setelah dipimpin oleh Raja Charles III. Ini kan selama 70 tahun memimpin Inggris Raya, kepemimpinannya Ratu Elizabeth II ini sangat kuat pengaruhnya. Menurut kacamata media, kacamatanya CNN Indonesia, apakah ini akan menyulitkan Raja Charles III dalam menggantikan sosok ibundanya, Mas Revo? Ya, Rifana, kan kita tahu ya Inggris ini kan merupakan salah satu negara yang dulu memiliki julukan monarki Inggris, kerajaan Inggris ini punya julukan the kingdom that the sun never sunset gitu, karena luasnya wilayah di Inggris, wilayah kerajaan Inggris ini membentang hampir 2/3 wilayah bumi gitu ya. Jadi matahari itu dinilai tidak pernah terbenam gitu di Inggris gitu. Saking besarnya luas wilayahnya gitu. Tapi kan, nah kemudian ketika Ratu Elizabeth memimpin dari tahun 52 sampai kemarin ya ketika wafat gitu, Ratu Elizabeth ini kan memimpin menjadi saksi lah bagaimana kemudian Inggris ini sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di dunia gitu selama 70 atau 7 dekade, 70 tahun atau 7 dekade. Nah, di masa kepemimpinan Ratu Elizabeth ini juga kan kita juga tahu gitu, kemudian ketika keluarga kerajaan Royal Family ini juga ada banyak dramanya gitu dalam tanda kutip gitu, ketika awal 90-an misalnya putra mahkota Inggris Pangeran Charles pada waktu itu bercerai dengan Putri Diana, kemudian Putri Diana meninggal dunia dalam kecelakaan di tahun 96 ya. Pada waktu itu juga kematian Diana ditangisi hampir oleh banyak orang di seluruh dunia gitu. Nah, popularitas Charles memang tidak setinggi ibunya gitu. Nah, sekarang kemudian kita semua kan menanti gitu ya, menanti bagaimana kemudian wajah monarki Inggris ini ketika di bawah Raja Charles III ini. Apakah kemudian Inggris masih memiliki kekuasaan yang powerful untuk negara-negara lain di dunia ini? Di saat kemudian di saat Raja Charlesnya sendiri itu secara popularitas tidak sepopuler atau tidak dicintai seperti ibundanya. Nah, kemudian juga Raja Charles sekarang juga usianya sudah 73 tahun, usia cukup lanjut usia gitu ya, bahkan lebih tua dibanding dalam literatur sepertinya ini adalah raja tertua yang pernah memimpin Inggris gitu ya, ketika dilantik menjadi raja yang paling tua gitu. Nah, apakah kemudian ini masih cukup relevan monarki ini di monarki Inggris untuk pemerintahan dalam kondisi saat ini global sekarang gitu. Di sisi lain juga Inggris mengalami kondisi ekonomi yang tidak cukup baik pada saat ini. Inflasi terus naik. Pada bulan Juli kemarin inflasi mereka itu 9%, di atas 9%, dan Agustus kemarin bahkan sudah mencapai angka 10%. Diperkirakan inflasinya bulan Oktober nanti bahkan bisa sampai 11% kalau misalkan kondisi perekonomian tidak bisa ditangani dengan baik. Nah, di tengah himpitan-himpitan seperti itu secara popularitas misalnya Raja Charles III ini tidak sepopuler ibundanya gitu. Kemudian juga secara perekonomian Inggris juga tidak sebagus periode-periode sebelumnya. Nah, ini kita semua sekarang kan menanti bagaimana wajah monarki Inggris di masa depan gitu. Apakah monarki sekarang yang berlaku selama ini itu masih cukup relevan dengan kondisi modern seperti saat ini, atau justru akan ada perubahan bagaimana wajah monarki Inggris ini
mengantisipasi perubahan-perubahan di masa mendatang. Nah ini yang sekarang yang menarik untuk kita cermati bersama, Rifana. Oke, tadi Mas Revo mengatakan bahwa secara popularitas Raja Charles III ini tidak sepopuler ibundanya, itu betul sekali karena berdasarkan hasil survei dari YouGov itu menunjukkan bahkan Raja Charles III kalah populer dan tidak begitu disukai oleh masyarakat Inggris. Lebih banyak yang memilih, lebih banyak yang mengenal atau lebih populer putranya Prince William dan juga menantunya Kate Middleton. Saya mau ke Mas Buset. Mas Buset, dengan modal popularitas yang tidak begitu tinggi begitu ya di kalangan masyarakat Inggris, apakah Anda melihat bahwa Raja Charles III ini akan selalu berada di bawah bayang-bayang sosok ibundanya Ratu Elizabeth II, Mas Buset? Oke, terima kasih. Mungkin disclaimer dulu ya, saya luar negeri begitu tadi. Saya tadi udah lengkap dari Mas Buset, kami tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Oh, oke. Karena masih? Ya, silakan Mas Buset. Elizabeth ini kan akan susah kalau mau diimbangi begitu, dan paling nggak dari sisi masanya 70 tahun. Kalau kita benar itu kan dari Beatles, di Queen, sampai sekarang penyanyi-penyanyi sekarang ini rentangnya sangat jauh gitu. Soal politik. Dari perang dunia kedua sampai yang terakhir itu ya karena kita melihat masyarakat Inggris terbelah dalam sebuah keputusan yang kemudian berakhir dengan Inggris dari Uni Eropa. Mas Buset, mohon maaf kami tidak bisa begitu mendengar suara Anda, Mas Buset. Oh, sorry. Terus bagaimana nih caranya? Sekarang Mas. Oke, mungkin kami akan memperbaiki terlebih dahulu komunikasi dengan Mas Buset. Saya ke Mas Revo lagi. Mas Revo, kalau dilihat dari sosok dan juga kontroversi tadi, Anda sudah katakan bahwa banyak drama yang meliputi ataupun melatar belakangi kisahnya Raja Charles III ini. Apakah kemudian tingkat penerimaan rakyat Inggris akan tidak begitu tinggi begitu ya? Akan sulit menerima sosok Raja Charles III ini dengan segala drama, dengan segala kontroversi yang ada di belakangnya? Iya, ada satu pakar politik internasional gitu yang mengatakan begini, Rifana, masyarakat kita ini secara natural, misalnya secara alamiah gitu ya, biasanya akan sangat mencintai neneknya gitu, dan biasanya akan rebel atau memberontak terhadap bapaknya gitu. Biasanya ada kecenderungan, ada pendapat seperti itu. Nah, ini yang sekarang juga beberapa orang menilai bahwa sosok Ratu Elizabeth ini seperti nenek gitu di mata masyarakat Inggris dan juga beberapa negara-negara persemakmuran. Dia dicintai gitu ya, sebagai seorang nenek yang sangat dicintai, populer, dicintai, dan kemudian sekarang orang biasanya cinta kepada nenek dan relatif dalam tanda kutip ya membandel terhadap bapaknya. Nah ini yang juga dikhawatirkan yang sekarang ketika misalnya Raja Charles yang berkuasa, apakah kemudian dia bisa mengambil alih simpati masyarakat kepada dia, yang dia sekarang harus berposisi sebagai ayah bagi kerajaan Inggris dan juga negara-negara persemakmuran gitu. Nah, menarik di sini melihat bahwa apakah kekuasaan Inggris misalnya terhadap negara-negara persemakmuran itu masih cukup kuat gitu ya, sekuat misalkan ketika Inggris di tahun-tahun 50-an atau 40-an yang dan kemudian sampai era mungkin tahun 60 70-an ketika banyak negara-negara persemakmuran di bawah Inggris itu walaupun secara ini independen merdeka, tapi kan ada beberapa hal misalnya di kerjasama ekonomi, negara-negara persemakmuran ini akan mendapatkan privilege, keistimewaan gitu. Kemudian bagaimana soal pertahanan keamanan misalnya. Nah, tapi di sisi lain juga kita mendengar bahwa
beberapa negara-negara persemakmuran ini juga sudah mulai ingin lepas dari kekuasaan monarki Inggris. Nah, ini juga menjadi PR gitu ya buat ini menjadi hal yang kemudian sekarang harus diemban oleh Raja Charles gitu. Untuk mempertahankan persemakmuran yang di seluruh dunia ini. Bagaimana kemudian kuku atau kekuasaan Inggris atau pengaruh dari Inggris, influence Inggris ini kepada negara-negara persemakmuran masih sama kuatnya ketika di bawah monarki di bawah Ratu Elizabeth. Jadi di dalam negeri ekonominya terpuruk gitu, di luar negeri juga butuh negara-negara persemakmuran ini pengaruh dari kerajaan Inggris juga menjadi challenge buat mereka gitu. Oke, saya mau kembali lagi ke Mas Buset dengan sosok Ratu Elizabeth yang sangat kuat, pengaruhnya tadi ditambahkan oleh Mas Revo, ini tantangannya Raja Charles III untuk mempertahankan di luar terkait dengan negara-negara Commonwealth ataupun negara-negara persemakmuran. Apakah kemudian sosok Raja Charles III ini akan selalu dibayangi oleh bayang-bayang sosok ibundanya? Oke, baik, mudah-mudahan suara saya udah silakan, terdengar Mas. ya. Oke, jadi kan kalau kita ngomongin bayang-bayang itu udah pasti lah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat rentang waktunya itu kan sedemikian panjang gitu kan, 70 tahun. Kalau kita melihat datanya itu kan 15 Perdana Menteri Inggris yang Ratu Elizabeth II ini lantik gitu ya. Ada 13 dari 14 presiden Amerika Serikat yang dia temui gitu. Artinya apa, ini sejarahnya sangat panjang. Kalau tadi saya mungkin suaranya nggak terdengar. Kalau kita ngomongin musik aja dari Beatles, Queen sampai sekarang penyanyi-penyanyi yang sekarang, artinya kan rentangnya sangat banyak, sehingga otomatis Raja Charles ini kemudian pasti akan selalu dibawa bayang-bayang ibunya. Apalagi kalau tadi disebutkan oleh Mas Revo, popularitas Raja baru ini juga mungkin tidak terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke belakang barangkali orang juga masih bersimpati kepada Putri Diana gitu ya waktu dia wafat di Perancis waktu itu ya, sehingga otomatis barangkali kalau kita common sense begitu, popularitas raja yang baru ini barangkali memang tidak setinggi ibunya gitu. Dan tadi sudah dikonfirmasi juga dengan hasil survei. Nah, apakah ini kemudian akan berpengaruh kepada banyak hal? Saya kira mesti kita sadari juga bahwa memang zamannya kan sudah jauh berubah ya, ketika Ratu Elizabeth memimpin itu bahkan di menjelang akhir gitu ya, beberapa tahun yang lalu kan ini dihadapkan pada polarisasi yang cukup tajam di masyarakat Inggris ketika menghadapi pemilihan suara untuk Brexit itu yang berakhir pada keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Nah, ini kan saya kira ke depan tantangannya raja baru ini pasti akan juga sangat berbeda, sehingga gabungan antara mungkin keraguan banyak orang terhadap kapabilitas raja baru dihadapkan juga dengan situasi yang mungkin sungguh sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tadi Mas Revo juga sudah menyebut situasi ekonomi yang mungkin tidak terlalu baik, dan juga dengan pasca pandemi. Saya kira ini juga hal-hal yang akan banyak mempengaruhi raja baru Inggris yang pasti akan berpengaruh juga kepada hubungannya dengan negara-negara yang lain, termasuk negara-negara dan terutama negara-negara persemakmuran. Saya kira bahwa raja baru ini akan paling tidak untuk sementara waktu ya, itu berada di bawah bayang-bayang Ratu Elizabeth II ini, saya melihatnya udah hampir pasti gitu ya, dan orang pasti akan membanding-bandingkan, oh ini Raja Charles seperti ini, ibunya seperti itu, oh lebih baik anaknya yang menjadi putra mahkota dan seterusnya. Ini pasti akan dibandingkan dalam waktu ke depan. Saya kira itu dari saya. Oke, Mas Buset, kalau di masa kepemimpinannya Ratu Elizabeth ini mayoritas masyarakat Inggris masih menginginkan adanya sistem monarki. Sistem monarki ini harus tetap dipertahankan, tapi dengan tingkat popularitasnya dan tingkat kesukaan yang rendah dari Raja Charles III ini, apakah akan sulit bagi Raja Charles III untuk mempertahankan sistem monarki di masa era yang sekarang ini, apalagi millennials di Inggris mayoritas berpikir bahwa
pajak yang dibayarkan oleh mereka ini dipakai untuk membiayai royal family ataupun keluarga kerajaan. Apakah itu nanti akan menyulitkan bagi Raja Charles III untuk mempertahankan sistem monarki Inggris, Mas Buset? Ya, saya kira itu pasti ya, kalau paling nggak dari opini publik gitu ya. Sampai nanti dalam waktu tertentu Pak Charles ini sudah menunjukkan bagaimana sih nanti negara di bawah kepemimpinannya gitu kan. Sehingga bahwa kemudian ada gugatan-gugatan gitu, bahkan dari beberapa politikus saya kira juga udah mulai bersuara gitu ya tentang monarki ini. Nah ini saya kira itu akan ditentukan di mana di awal-awal kepemimpinan Raja baru ini ya, sehingga apa yang akan dilakukan, orang akan melihat pidatonya nanti seperti apa. Ya, kemarin sudah juga dilihat, dan saya kira begitu impresi itu tidak terlalu tinggi, orang juga akan kemudian mulai mempertanyakan kembali urgensi dari monarki itu seperti apa sih gitu. Apalagi kalau kita lihat juga dinamika di keluarga kerajaan ini dengan keluarnya Pangeran Pangeran Harry yang memutuskan untuk keluar dari tugas-tugas publik gitu ya, dan kemudian bermukim di Amerika Serikat. Nah kalau orang melihat ini di dalam keluarga kerajaan sendiri ada gugatan, nah pasti otomatis juga akan gugatan serupa akan ada di publik. Nah tapi apakah ini kemudian akan mengubah banyak hal terhadap politik di Inggris, atau ya ini sekedar opini publik, sekedar gugatan-gugatan di luar, saya belum bisa melihat. Dan saya kira ini nanti akan ditentukan oleh bagaimana di kurun waktu pertama ini, dan itu memang posisinya sulit ya, udah usianya 70 tahun lebih. Orang dibandingkan dengan ibunya yang memang sudah berkuasa cukup lama, ditambah lagi zaman yang memang sudah berubah, orang melihat banyak hal ya, globalisasi dan seterusnya. Saya kira itu mungkin yang akan mempengaruhi awal-awal kepemimpinan Raja baru ini. Oke, akan terus dibanding-bandingkan begitu ya dengan sosok ibundanya. Betul, saya kira sih pasti begitu ya. Ya, saya mau ke Mas Revo lagi. Mas Revo, kalau tadi kita sudah membicarakan sosok dari Raja Charles III, saya ingin tanya bagaimana dengan kebijakan? Apakah sebagai raja baru di Inggris ini, Raja Charles III akan banyak merubah kebijakan geopolitik atau lebih banyak meneruskan saja? Mengingat kondisi perekonomian di dalam negeri juga tidak baik, kemudian dia harus mempertahankan trust publik terhadap sistem monarki. Apakah geopolitiknya akan banyak berubah atau dia bermain aman saja dengan melanjutkan kebijakan geopolitik yang sudah ditanamkan oleh Ratu Elizabeth, Mas Revo? Iya, yang menarik memang pada akhirnya di situ ya, Nak. Ketika Raja Charles ini naik takhta, Inggris dalam perekonomian yang sangat-sangat suram gitu sekarang. Bahkan beberapa pengamat memperkirakan kalau misalkan perekonomian Inggris ini tidak segera ditangani dengan baik, maka Inggris bisa akan jatuh ke jurang resesi pada kuartal keempat tahun 2022 ini. Nah, kita tahu kalau resesi di negara-negara tingkat perekonomian memburuk di Eropa ini karena inflasinya tinggi, salah satunya karena energi ya, karena perang di Rusia Ukraina, kemudian pasokan energi, bahkan di beberapa negara yang pada awalnya sudah mulai menghentikan penggunaan batu bara karena dianggap sebagai energi kotor, sekarang mulai mengimpor lagi gitu penggunaan batu bara. Nah, tantangan pertama dari Raja Charles saya pikir justru yang utama adalah bagaimana kemudian memperbaiki perekonomian di Inggris itu. Memang sebagai sosok raja, keberadaan raja ini kan royal family ini tidak cukup cawe-cawe dalam pemerintahan harian gitu ya, tapi ketika kemudian banyak pihak mengkritik bahwa pajak itu dibayar untuk membiayai perekonomian kerajaan misalnya, nah ini kan beberapa akhirnya ada sangkut pautnya dalam sedikit atau banyak akan saling ada kaitannya lah gitu. Nah, saya pikir memang tantangan utama adalah di memperbaiki perekonomian untuk internal Inggris. Kalau misalkan kerajaan ini bisa membantu pemerintahan Perdana Menteri dan pemerintahan Inggris untuk memperbaiki perekonomian, bisa jadi popularitas Raja Charles ini akan kembali meningkat gitu.
Karena kan selama ini juga pekerjaan salah satu hal yang seringkali dilakukan oleh Raja Charles ketika masih berstatus sebagai putra mahkota, sebagai pangeran, dan juga istrinya Camilla, itu kan banyak mengelola dana-dana sosial gitu. Nah, saya pikir ini juga menjadi modal sebenarnya untuk Raja Charles dan juga permasyuri Queen Consort ini, Camilla, bagaimana mereka kemudian membantu pemerintahan Inggris untuk memperbaiki perekonomian. Lebih-lebih karena memang belahan utara bumi ini akan menghadapi musim dingin, dan biasanya kalau musim dingin tiba, maka kebutuhan akan energi akan meningkat. Sementara kemarin inflasi mereka tertinggi karena persoalan energi gitu kan. Nah, kemudian nanti baru kalau misalkan perekonomian dalam negeri yang menjadi prioritas itu sudah tertangani, maka ini juga akan menjadi modal bagi Raja Charles ke negara-negara persemakmuran yang di bawah Inggris ini, bahwa dia memiliki kemampuan gitulah untuk memimpin sebuah kerajaan, memimpin United Kingdom ini. Nah, kalau memang itu bisa berhasil dilakukan, saya pikir mungkin popularitas dari Raja Charles ini akan kembali meningkat. Terkait dengan sistem monarki, saya rasa bukan hanya kita ya yang melihat bahwa popularitas Raja Charles ini atau Pangeran Charles kemarin itu tidak begitu tinggi gitu. Ini pasti disadari betul oleh keluarga kerajaan, monarki di bawah kerajaan, dan mereka kan karena itulah mereka kemudian juga mempertimbangkan beberapa hal, apakah mengubah sistem kerajaan ini untuk yang lebih sesuai. Bagaimana kemudian sistem monarki ini, relasi-relasi hubungan monarki dengan rakyat dan monarki dengan pemerintahan itu yang lebih cair dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah ini yang menjadi, saya pikir ini yang kita sama-sama menunggu sebenarnya perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh monarki di bawah Raja Charles III. Baik, kita akan lihat bagaimana wajah Inggris Raya di bawah kepemimpinan Raja Charles III, bagaimana nasib monarki di bawah Raja Charles III, apakah akan semakin melemah atau justru semakin menguat. Itu tadi sudah kita bahas secara editorial view, nanti waktu yang akan membuktikan, dan setelah ini kita akan membahas polemik kebocoran data masyarakat yang kembali terjadi di tanah air, dan CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi.